Kita sudah membahas ayat yang ke-101, di mana ayat itu berbicara tentang datangnya hari kiamat. Kalau kita baca, kita refresh kembali pada ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tarakna ba'dahum yauma idzi yamuju fi ba'din wa nufikha fis-suri fajama'nahum jam'an. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya ayat yang ke-99 ini itu ada sebagian ahli tafsir yang memaknainya, yang dimaksud dengan hum atau mereka di situ adalah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ayat ini bagi mufassir yang menyatakan bahwa hum itu kembali kepada Ya'juj dan Ma'juj, itu artinya ayat yang ke-99 itu ikut kepada rangkaian ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu ayat tentang kisahnya Dzulqarnain yang ditutup dengan kisah yang terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan biarkan, kami biarkan sebagian dari mereka, maksudnya Ya'juj dan Ma'juj itu, yauma idzin, pada hari itu, yaitu pada hari ketika ini, yauma idzin ini juga bisa dikembalikan kepada dua hal. Bisa diartikan bahwa pada hari itu adalah pada hari setelah Dzulqarnain menyelesaikan tembok yang kuat itu, sehingga Ya'juj dan Ma'juj itu yamuju, saling berbaur dalam satu tempat dengan situasi yang sangat saling bertumpuk-tumpuk, saling berbaur di situ, karena mereka tidak bisa kemana-mana, tertutup oleh tembok yang dibangun oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tapi bisa juga dimaknai yauma idzin, itu maksudnya pada hari itu adalah hari menjelang hari kiamat nanti, ketika Ya'juj dan Ma'juj sudah pada saatnya keluar. Kalau Allah sudah menjadikan dindingnya Dzulqarnain itu menjadi dakka, menjadi hancur luluh, hancur lebur, maka mereka akan keluar secara cepat, secara berduyun-duyun karena jumlahnya sangat luar biasa besar, dan mereka yamuju fi ba'din, akan berbaur dengan manusia juga saking banyaknya. Ini silakan dirujuk ke kitab-kitab tafsir ya, ini ada penjelasan yang memaknai seperti itu. Nah, kemudian wa nufikha fis-suri fajama'nahum jam'a. Dan apabila nanti ditiupkan lagi sangkakala, fajama'nahum jam'a, maka kami akan mengumpulkan mereka semuanya. Dikumpulkan secara benar-benar ya. Tidak ada orang yang tertinggal dari pengumpulan pada hari itu. Nah ini, jadi kalau ayat itu dikaitkan dengan Ya'juj dan Ma'juj, itu ayat ini bisa diikutkan kepada ayat kisah Dzulqarnain. Tapi bisa juga ayat ini menjadi ayat permulaan dari ayat-ayat yang setelahnya, yaitu yang berkisah tentang hari akhir, tentang hari kiamat. Yang mana hari kiamat itu sudah diwanti-wanti sejak awal dalam surat Al-Kahf. Itu kalau kita baca awal surat Al-Kahf, itu sudah diwanti-wanti ya, bahwasanya nanti di hari kiamat itu akan ada orang-orang yang beriman yang mendapatkan balasan dari Allah. Namun ada juga orang-orang yang akan diberikan siksaan yang pedih. Nah ini di ayat-ayat yang setelahnya ini akan dijelaskan secara lebih panjang lebar mengenai situasi di hari kiamat nanti. Ada orang-orang yang mendapatkan adzaban syadidah ya. Sebagaimana di ayat pertama surat Al-Kahf itu disebutkan li waliyunzira ba'san syadidah ya. Ada yang diberikan siksa yang sangat dahsyat, sangat luar biasa sakitnya, sangat luar biasa siksanya, penderitaannya. Namun ada juga orang-orang yang mendapatkan tafsir ya, kabar gembira karena mereka beriman dan beramal saleh. Wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah.
Nah, wa aradna jahannama yauma idzil lil kafirina arda. Dan kami perlihatkan. Kata al-arad itu asal makna dalam bahasa Arab. Itu artinya adalah al-izhar, menampakkan sesuatu yang mendatangkan rasa senang dan rasa gembira. Itu al-arad. Dan itu kemudian diadopsi dalam bahasa Arab kontemporer. Kalau kita menyebut expo, pameran, di mana orang bisa melihat sesuatu, itu namanya ma'rad. Jadi kata ini arada ya'ridu ardhan. Nah, wa aradna, dan kami tampakkan kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kata al-arad ya, arada ya'ridu itu menampakkan sesuatu yang mendatangkan kesenangan. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata al-arad untuk menampakkan neraka jahanam kepada orang-orang kafir. Itu apa maksudnya? Adalah li ajli tahakkum kalau kita membaca dalam tafsir itu. Untuk menegaskan beratnya atau untuk ngenyek, untuk mencela orang-orang yang akan diperlihatkan kepada mereka neraka jahanam itu. Jadi sesuatu yang biasanya dipakai untuk sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik, sesuatu yang menyenangkan, tapi digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang justru membuat orang menderita. Itu litahakkum, pakai hak litahakkum untuk mencela, untuk ngenyek, untuk mengungkapkan betapa menderitanya orang yang dilakukan seperti ini. Wa aradna jahannama yauma idzil lil kafirina arda. Dan kami perlihatkan kata Allah Subhanahu wa taala neraka jahanam yauma idzin pada hari itu, yaitu hari kiamat, lil kafirina bagi orang-orang yang kafir arda, dengan penampakan yang jelas. Dengan sebenar-benarnya penampakan. Bukan hanya bayangan saja, tapi dengan penampakan yang nyata. Jadi sekali lagi jahanam, neraka jahanam yang membuat orang menderita itu, sebelum orang-orang kafir itu masuk ke dalamnya akan ditampakkan dulu. Ini untuk menambah penderitaan mereka. Nah, hal-hal yang seperti ini, siksa neraka jahanam, azab yang pedih, itu diulang-ulang dalam Al-Quran adalah untuk memberikan pelajaran kepada kita agar kita senantiasa memperhatikan itu sebagai bagian dari satu hal yang mengarahkan hidup kita. Tujuan kita itu untuk apa? Ini. Nah, apa sifat orang-orang kafir itu? Yaitu alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, yaitu orang-orang yang matanya tertutup dari melihat peringatan-peringatanku, dari an-dzikri, tanda-tanda kebesaranku. Jadi orang-orang kafir itu, jadi kalau kita membaca ayat Al-Quran, terus ayat itu menyebutkan tentang orang-orang kafir, lantas tidak berarti itu tidak ada hubungannya dengan kita. Al-Quran ini itu petunjuk yang sifatnya universal, komprehensif, mencakup semua orang. Lantas pertanyaannya adalah, ketika Al-Quranul Karim menyebut sifat di sini ada orang-orang yang nanti ditunjukkan neraka jahanam, dan orang-orang itu adalah orang-orang kafir. Kalau kita mengaku sekarang beriman, berislam, lantas apakah ayat ini tidak ada hubungannya dengan kita? Tidak demikian. Setiap ada penyebutan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, terus ada sifat-sifat mereka di situ. Orang Bani Israel misalnya, atau siapapun orang-orang di situ, yang meskipun secara langsung tampaknya tidak terkait dengan kita, tapi itu pasti ada kaitannya dengan kita sekiranya kita memiliki irisan sifat-sifat yang sama seperti sifat-sifat yang mereka miliki. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya sifat-sifat orang kafir yang akan ditunjukkan, ditampakkan kepada mereka neraka jahanam itu sebelum mereka memasukinya, mereka dulu di dunia kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, yaitu orang-orang yang matanya itu tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk melihat peringatan Allah Subhanahu wa taala, telinganya juga tidak digunakan untuk mendengarkan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki irisan sifat yang sama, memiliki karakteristik yang kurang lebih mirip-mirip, maka kita bisa digolongkan kepada golongan ini.
Sehingga kita harus waspada. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan ini yang sifatnya adalah tidak menggunakan matanya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, untuk melihat peringatan Allah, untuk melihat ayat-ayat Allah ini, ya. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka juga tidak sanggup mendengar, maksudnya menggunakan pendengarannya juga untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah dan selanjutnya dan seterusnya, gitu ya. Jadi selalu ada irisan-irisan antara kita dengan apa-apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama misalnya ketika dalam Al-Fatihah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Rasulullah mengatakan bahwasanya dimaksud dengan ad-dallun ay an-nasara, al-maghdub 'alaihim ay al-yahud. Ya. Mereka sesat, orang-orang Nasara itu sesat, dallun, karena mereka menuhankan Isa. Mereka tersesat karena kebodohan mereka, ya. Tidak mendapatkan ilmu yang benar sehingga sampai menuhankan Isa. Tapi yang al-maghdubi alaihim yaitu al-yahud, mereka yang mengerti aslinya bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi berdasarkan kitab suci mereka, tapi mereka mengingkari ilmunya itu karena hawa nafsunya. Nah, kalau kita memiliki irisan sifat yang sama, tidak berilmu, tidak mau mencari ilmu sehingga kita tersesat, maka kita tergolong ad-dallin, orang-orang yang Nasara. Dan sana kalau kita punya ilmu, kemudian kita karena hawa nafsu kita mengesampingkan ilmu kita, maka kita termasuk al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak menggunakan ilmu kita untuk membimbing jalan kita kepada jalan yang benar, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya sekali lagi, kalau disebutkan ayat-ayat tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrik, itu tidak berarti lantas kita berlepas dari ayat itu. Oh, ini nggak ada hubungannya dengan saya, tidak. Tapi itu semuanya, sekiranya kita ada sifat-sifat yang beririsan dengan sifat-sifat mereka, itu kita harus menghindarinya agar kita tidak tergolong, terkategorisasi ke dalam kelompok mereka. Ini ya, ayat yang ke-101. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjut ayat-ayat yang setelahnya. Afahasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Ayat 102. Apakah mereka, orang-orang kafir itu menyangka, afahasibal ladzina kafaru, apakah orang-orang kafir itu mengira, menyangka, ayyattakhidhu ibadi, mereka dapat menjadikan atau mengambil ibadi, hamba-hambaku, baik para nabi, para malaikat, orang-orang soleh yang mereka biasa sembah di dunia. Nabi Isa itu adalah hamba Allah, Rasulullah, Nabiullah, tapi dijadikan oleh sebagian orang sebagai Tuhan mereka, sebagai sesembahan mereka. Ada orang-orang soleh yang dijadikan sesembahan. Afahasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya, menjadi penolong-penolong mereka selainku. Ini ayat ini menjadi peringatan agar orang-orang yang selama ini mengira bahwasanya di antara hamba-hamba Allah itu ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah orang-orang soleh. Jangan kira ya, bahwa mereka itu menyangka bisa menjadikan mereka itu adalah hamba-hamba Allah, ibadi, ibad. Maka mereka adalah makom ubudiyah, bukan uluhiyah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang sama dengan hamba-hamba Allah yang lain, tidak memiliki kekuasaan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi penolong mereka nanti di hari kiamat. Ini ayat ini ada yang mahdhuf ya. Jadi kalau ayat ini mengatakan ya, afahasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya. Apakah orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka dapat menjadikan atau mengambil hamba-hambaku selain aku, auliya, sebagai penolong, menjadi penolong? Maka jawabannya ada yang mahdhuf di situ. Ya tidak mungkin gitu. Atau perkiraan mereka ya salah. Ini yang mahdhuf bisa berarti jawabannya seperti itu. Apakah mereka mengira? Ya tidak
benar perkiraan mereka gitu. Atau justru mereka yang mereka anggap bahwasanya apa yang telah mereka melakukan di dunia menjadikan sebagian daripada hamba-hamba Allah sebagai Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan mereka, di mana mereka minta tolong, di mana mereka menyampaikan munajat-munajat mereka, menyembah mereka, itu justru hal itulah yang menyeret mereka kepada kesesatan yang mendatangkan siksa. Makanya datang ayat setelahnya, inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Inna, sesungguhnya kami menyiapkan, menyediakan jahannam, neraka jahanam lil kafirina, kepada orang-orang kafir. Yang tadi ya, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hamba-hamba Allah sebagai sesembahan mereka. Penolong sesembahan mereka itu tidak bisa menjadikan penolong bagi mereka di hari akhir nanti. Tetapi justru mereka dengan itu akan diberikan siksa. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam lil kafirina nuzula, bagi orang-orang kafir, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, nuzula, sebagai tempat singgah. Kata nuzul ini sama juga seperti kata arad tadi. Kata nuzul itu umumnya orang ketika membayangkan kata nuzul itu adalah tempat di mana orang bisa beristirahat. Dia bisa bersinggah, dia bisa mendapatkan sambutan dari tuan rumahnya. Ya. Tapi di sini kata nuzul digunakan untuk menggambarkan tempat neraka jahanam yang akan menjadi tempat singgahnya orang-orang kafir. Jadi nuzul itu aslinya adalah adhiyafah, sambutan yang diberikan kepada tamu, baik tempat tinggal, jamuan makan, kesenangan yang disuguhkan oleh tuan rumah kepada tamunya, itu nuzul. Ya, orang seperti bersinggah ke satu tempat, satu rumah, itu nuzul. Nah, di sini digunakan untuk menggambarkan tempat singgahnya orang-orang kafir yang berupa neraka jahanam sebagai nuzul. Itu sekali lagi untuk mengungkapkan litahakum, celaan, ejekan pada mereka bahwa mereka itu tempat singgahnya ya seperti itu, neraka jahanam. Jadi harapan mereka singgah, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan sambutan, mendapatkan kesenangan, ternyata adalah justru jahanam. Ini untuk menambah derita yang ingin digambarkan kepada orang-orang kafir. Ini ya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala di sini mengulang-ulang ya dalam berbagai ayatnya tentang hari akhir, dan itu terus-menerus disebutkan. Ini untuk menggambarkan kepada kita bahwasanya memang hidup kita itu ya ada batasnya. Begitu kita sudah sampai nanti ya pada ujung daripada cerita hidup di dunia ini, sudah kita hanya menghadapi siksaan api neraka atau kenikmatan surga saja. Karena itu perhatian kita ya sebaiknya kita prioritaskan, fokuskan ke situ. Meskipun tetap kita tidak melupakan urusan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, itu. Ini ayat yang ke-102. Ayat yang 103, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ayat ini ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan tentang bagaimana nasib orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, hal nunabbi'ukum, tidakkah kami perlu memberitahukan kepada kalian bil akhsarina, terhadap orang-orang atau tentang orang-orang yang paling rugi a'mala, tentang amal perbuatannya. Di sini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempertanyakan, menanyakan, karena cara teori pembelajaran itu kadang-kadang perlu dengan soal jawab. Kalau kita jadi guru biasanya ada proses tanya jawab, di mana orang itu bisa lebih jelas dengan tanya jawab. Nah, ini di sini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan kepada kaumnya tentang orang-orang yang merugi amal perbuatannya. Siapakah mereka itu?
orang-orang yang paling merugi amalnya itu adalah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia amal perbuatan mereka, upaya yang mereka lakukan sia-sia saja. Fil hayatid dunya, yang mereka lakukan di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka mengira bahwasanya mereka telah berbuat baik, telah melakukan kebaikan dalam perbuatan mereka. Ini jadi ayat ini menegaskan bahwasanya di antara orang-orang yang hidup di dunia ini ada orang-orang yang amal perbuatannya itu sia-sia. Bahkan mereka bisa jadi menyangka apa yang sudah mereka lakukan itu adalah amal perbuatan baik. Tapi ternyata dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Amal perbuatan mereka itu menjadi sia-sia. Meskipun wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, meskipun mereka menyangka, mengira, meyakini bahwa apa yang mereka lakukan di dunia ini adalah amal perbuatan baik. Ayat ini itu menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya di antara amal perbuatan kita itu ada banyak amal perbuatan yang bisa menjadi amal perbuatan yang sia-sia saja, meskipun kita menyangkanya itu adalah amal perbuatan baik. Karena itu setelah membaca ayat ini kita lebih waspada. Dalam beramal kita lebih waspada. Jangan sampai amal perbuatan yang selama ini kita sangka sebagai amal perbuatan yang baik, jangan sampai apa yang selama ini susah payah kita lakukan kita yakini menjadi amal yang baik, itu menjadi amalan yang sia-sia saja. Ini ya. Nah di sini orang-orang yang sia-sia amalnya itu sekali lagi disifati sebagai orang-orang yang kafir. Ini orang yang paling ultimate, orang yang paling sudah pol kesesatannya, orang yang paling pol kesia-siaan amal perbuatannya. Tapi sekali lagi tidak berarti ketika Allah mensifati bahwa orang-orang yang paling sia-sia amalnya itu adalah alladzi ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, yaitu orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang yang kufur, orang-orang yang mengingkari terhadap ayat-ayat Rabb mereka, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, waliqai, dan juga orang-orang yang mengingkari pertemuan dengannya. Fahabitat a'maluhum, maka sia-sia amal mereka. Kata habitat itu dari kata al-habtu. Al-habtu itu aslinya adalah dalam bahasa Arab, kalau ada hewan ternak ya, dia makan rumput dengan kenyang, dengan apa namanya, dengan nikmat, menikmati rumput sampai kenyang. Kemudian ternyata setelah rumput itu habis, dia nikmati dengan penuh semangat gitu. Maka setelah dimakan, kemudian tiba-tiba dengan rumput-rumput atau pepohonan yang dia makan itu ada di antara pohonan itu yang mengandung racun, membuat perutnya menjadi melepuh ya, kembung, kemudian dia sampai mati setelah itu namanya al-habtu. Jadi dia menganggap makan sesuatu makanan, dianggap itu nikmat, enak, dia makan dengan penuh sekuat tenaga, penuh menikmati dengan nafsu ya, tapi kemudian ternyata perutnya jadi membuncah, mengembung, dan akhirnya dia tewas karena itu namanya al-habtu. Nah, itu disebutkan di sini ayat ini dengan fahabitat. Maka sia-sia amal mereka seperti itu. Orang-orang yang menyangka di awalnya dia menikmati satu hal, dia menyangka bahwasanya makanan itu dia nikmati bisa baik bagi dia, justru menghancurkan dirinya. Itu seperti ini ya, seperti orang-orang yang beramal di dunia dengan amalan yang banyak. Dia menyangka amalnya adalah amalan soleh, tapi ternyata justru dia tersesat dengan itu, sia-sia amalnya. Nah ini seperti fahabitat a'maluhum, maka sia-sialah amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak memberikan bagi mereka pada hari kiamat wazna, penimbangan. Artinya ya penimbangannya nggak ada artinya ya, karena dia tidak punya amal soleh. Karena amal soleh yang dia lakukan itu, yang dia sangka baik itu ternyata sia-sia saja. Namun ada juga mufasir yang memaknai fala nuqimu lahum,
yaumal qiyamati wazna, maka Allah tidak perlu lagi membuat pertimbangan buat dia. Timbangan itu dibuat untuk apa? Untuk menimbang amal baik dia berapa, amal buruk dia berapa, ditimbang mana yang lebih berat. Tapi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tersesat tadi, yang amal perbuatan dia sia-sia itu sudah tidak perlu lagi diberikan timbangan karena sudah nggak ada lagi yang mau ditimbang. Ini untuk mengungkapkan betapa sia-sianya amal perbuatan mereka. Sampai Allah Subhanahu wa taala tidak perlu lagi fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak perlu lagi menyiapkan timbangan untuk mereka karena amal baiknya sudah nggak ada. Ya, ini ya. Nah, orang-orang yang seperti ini, dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Demikianlah balasan mereka itu adalah neraka jahanam bima kafaru, karena kekufuran mereka, wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan juga rasul-rasulku sebagai bahan olok-olokan. Jadi sekali lagi, ini adalah orang-orang yang paling pol kesia-siaan amal baik mereka. Amalan mereka anggap baik di dunia tapi ternyata sia-sia. Dan kita pun ya itu juga bisa masuk ke dalam kategori ini dalam batasan tertentu. Karena kita perlu memperhatikan, perlu memberikan perhatian kita agar jangan sampai amal perbuatan kita juga tergolong ke dalam kelompok yang seperti ini, yaitu orang-orang yang amal perbuatannya sia-sia. Maka kita perlu belajar apa saja yang bisa menyebabkan amal kita sia-sia. Kalau para ulama itu memberikan batasan bahwasanya amal soleh ya, ahsanu amala, amal yang terbaik itu adalah amalan yang pertama didasari kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan, yang kedua sesuai dengan tuntunan. Jadi dua hal itu. Orang kalau sholatnya benar sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan Rasulullah, sesuai dengan hukum-hukum fikih. Tapi kalau tidak diperuntukkan untuk Allah, tapi karena dia riya, karena dia sholat atau beribadah hanya demi kepentingan nama baik dia, atau agar dipuji oleh orang lain, maka itu kan sia-sia. Atau ada orang yang ikhlas, amalnya lillahi ta'ala pokoknya, nggak ada unsur riya sedikit pun, tidak ada unsur syirik sedikit pun dalam dirinya. Tapi cara beramal dia ngawur, nggak ada dasarnya. Itu juga bisa menggugurkan amal baik dia. Karena itulah ya, kalau kita baca ayat ini maka kita perlu perhatian terhadap amal-amal kita. Kita perlu mengoreksi amal-amal kita. Apakah amal-amal kita sudah didasari atas keimanan kepada Allah, ya, sudah ikhlas lillahi ta'ala, dan apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan dalam syariat ini atau tidak. Nah itu, kalau tidak seperti itu, tidak memenuhi dua syarat itu, maka jangan-jangan kita bisa termasuk orang-orang yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Sia-sia amal baik kita di dunia ini. Ya. Karena itulah kita perlu senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, juga meminta agar diterima amal baik kita. Kita kalau membaca kisahnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ya, seketika beliau berdua meninggikan Ka'bah ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawaida minal baiti wa Ismailu. Dan ketika Nabi Ibrahim sudah selesai mengangkat, meninggikan dinding-dinding Ka'bah yang dia bangun, wa Ismailu bersama Nabi Ismail, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi Nabi Ibrahim, seorang nabi, dia melakukan satu aktivitas membangun rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang itu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala langsung, tapi beliau masih berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami terimalah dari kami amal perbuatan kami ini. Jadi makanya dalam sebagian kitab tafsir itu ada di antara ulama salaf itu yang menangis baca ayat ini ya. Dia mengatakan hadza Khalilur Rahman. Ini ada seorang nabi yang digelari sebagai Khalilur Rahman. Khalilur Rahman itu kekasihnya Allah yang Maha Rahman. Jadi
kekhasannya Nabi Ibrahim itu adalah gelar beliau adalah Khalilur Rahman. Sebagai seorang nabi yang derajatnya sudah sampai Khalilur Rahman. Khalil itu lebih tinggi daripada seorang sahabat. Lebih tinggi daripada seorang jadi satu kedekatan yang didasari atas cinta yang sudah saking dekatnya sekali itu Khalil. Nah, Nabi Ibrahim adalah seorang Khalilur Rahman. Ya, ulama yang menangis ini mengatakan hada Khalilur Rahman. Ini adalah seorang nabi yang bergelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah yang Maha Rahman. Bana Baitar Rahman, beliau membangun rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Bi amri Rahman, mendapatkan perintah langsung dari Allah yang Maha Rahman. Wa khafa an la yutaqabbal min. Tapi masih takut, masih khawatir tidak diterima amalnya. Sampai beliau berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sampai berdoa agar diterima ibadahnya, diterima amal perbuatannya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu harus senantiasa memperhatikan. Kalau toh dia sudah beramal, toh dia sudah beribadah, toh dia sudah berbuat baik, lihat-lihat lagi. Jangan sampai amal perbuatannya itu menjadi sia-sia saja. Maka berdoalah minta kepada Allah agar diterima amal baiknya itu. Dan terus diperhatikan diperhatikan jangan sampai ada penggugur amalan yang bisa menggugurkan amalan kita itu. Penggugur amal itu banyak ya. Tadi misalnya tidak ikhlas. Kalau kita beramal soleh bersedekah bisa saja kalau kita menyebut-nyebutnya di hari kemudian itu juga bisa menggugurkan amalan kita itu. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Dengan mengungkit-ungkit, mengundat-undat amal baik kita itu bisa menggagalkan amal baik kita. Kemudian menyakiti orang yang pernah kita berikan kebaikan kepada dia, sedekah kepada dia juga bisa menggugurkan amal baik kita. Ini jadi kita harus perhatikan jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang punya irisan seperti dalam ayat ini, yaitu bil akhsarina a'malan. Orang-orang yang merugi terhadap amal baiknya, yaitu orang-orang yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sudah menyangka kita punya amal baik, sudah menyangka kita punya tabungan amal baik di akhirat nanti. Ternyata amal kita bisa saja gugur dengan tadi. Atau kalau dalam hadis lain misalnya hal-hal yang bisa menggerogoti amal kita kalau kita berbuat baik tapi kita berbuat buruk kepada orang di sekitar kita, itu juga bisa menggugurkan amal baik kita. Ya, kita mencela orang lain, menyakiti orang lain, menghibai orang lain, itu bisa menggugurkan amal baik kita. Ya, karena dengan hibah itu, dengan celaan itu, dengan kezaliman yang kita lakukan terhadap orang di sekitar kita, itu bisa nantinya di hari akhirat akan Allah ambilkan sebagai kompensasi kepada orang yang kita lakukan kezaliman kita itu. Nauzubillah min dzalik. Ini ya. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Dan mereka orang-orang kafir itu salah satu karakteristik mereka adalah menjadikan ayat-ayat Allah dan rasul-rasul Allah sebagai bahan olok-olokan. Ini ya. Ini juga berbahaya. Kita guyon boleh, bercanda juga boleh, tapi dalam batas yang tertentu. Jangan sampai kita memperolok-olok ayat-ayat Allah, jangan sampai kita memperolok-olok nabi-nabi Allah, jangan sampai kita memperolok-olok sesuatu yang dalam agama itu disakralkan. Bisa bercanda tentang neraka, ya. Bikin guyonan anekdot tentang situasi hari kiamat misalnya, itu jangan sampai. Kadang-kadang kita sering mendengar ada orang bikin guyonan situasi hari akhirat misalnya, guyonan tentang nabi dibuat guyonan, ya, malaikat dibuat guyonan, hari akhirat dibuat guyonan, tuh jangan sampai. Khawatirnya kita bisa tergolong kepada orang-orang yang wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Ini. Nah, selanjutnya ayat ini kemudian berbicara tentang balasan orang-orang yang berbuat baik. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Untuk mereka disediakan surga-surga firdaus. Nuzula sebagai tempat tinggal, tempat singgah mereka. Jadi
Kalau dalam ayat ini kata nuzul itu sesuai pada tempatnya, yaitu tempat singgah yang mendatangkan kesenangan, yang dimana mereka akan diberikan sambutan yang menyenangkan, yang nyaman, yang mana mereka memperoleh harapan-harapan seperti orang yang singgah ke satu tempat. Ya. Nuzul yang sebenar-benarnya. Kalau tadi nuzul untuk orang-orang kafir berupa neraka jahanam itu adalah litahakkum, untuk mencela mereka. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh surga-surga Firdaus, jannat dengan plural, dengan bentuk plural. Ya, Jannatul Firdaus, surga-surga Firdaus sebagai tempat tinggal yang dimana mereka singgah di situ. Ya. Nah di sini kata Jannatul Firdaus itu bisa dimaknai dengan dua makna yang berbeda. Yang pertama itu adalah bisa yang dimaksudkan dalam dalam kata Jannatul Firdaus, surga-surga Firdaus itu adalah maksudnya adalah memang benar-benar surga Firdaus yang dalam satu hadis Rasulullah SAW itu surga Firdaus adalah disebutkan sebagai a'la al-jannah wa awsatuha. Surga yang paling tinggi tingkatannya, yang paling baik kualitasnya itu adalah surga Firdaus. Dan itu yang akan diperuntukkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya. Surga Firdaus. Kalau yang dimaksud di sini adalah surga Firdaus dalam arti surga yang paling baik itu a'lal jannah wa awsatuha itu surga yang paling bagus kualitasnya, paling tinggi makomnya itu artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan iman yang paling optimal dan orang yang beramal soleh dengan amal soleh yang optimal, yang mencapai puncak iman dan puncak amal soleh itu mereka akan diberikan surga Firdaus, yaitu surga yang terbaik, tertinggi dan paling bagus kualitasnya. Namun sebagian ulama ahli tafsir ada yang memaknai bahwasanya yang dimaksud dengan Jannatul Firdaus ini di sini adalah surga secara umum. Karena kata Al-Firdaus sendiri itu secara bahasa itu artinya sebuah kebun yang memang kebun itu memiliki pohon-pohonan yang lebat, yang dimana orang masuk ke situ itu adalah orang mendapatkan kenyamanan, orang mendapatkan kenikmatan di situ. Artinya apa? Artinya memang adalah orang-orang yang beramal, orang-orang yang beriman dengan keimanannya, masing-masing dengan batas keimanannya masing-masing, dan orang-orang yang beramal soleh dengan batas amal soleh masing-masing. Ada satu orang yang lebih tinggi dari yang lainnya, ada orang yang lebih baik daripada yang lainnya. Maka mereka akan diberikan surga Firdaus sesuai dengan tingkatan iman dan amal perbuatan mereka. Orang yang level imannya level 5, amal solehnya juga level 5, ya dia juga dapat surga yang level 5. Demikian pula orang-orang yang imannya level 9, amal solehnya imannya level 9, amal solehnya level 9, maka ganjarannya juga surga level 9 dan seterusnya. Masing-masing diberikan sesuai dengan standar level martabat yang dicapai dengan iman dan amal solehnya masing-masing itu. Jadi bisa dimaknai umum, bisa dimaknai khusus ya. Makanya disini menggunakan Jannatul Firdaus nuzulah sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha, mereka ini akan kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, yang mereka tidak ingin berpindah dari surga-surga itu. Jadi seseorang itu kalau menikmati nikmat dunia, itu biasanya kalau sudah lama dia akan bosan. Orang biasanya makanannya sate. Itu kalau sudah lama-lama sate terus, itu lama-lama dia ingin sesuatu yang lebih. Sudah dapat satu istri, lama-lama pengen lebih lagi. Sudah dikasih rumah ukuran 72 kali 2, lama-lama ingin memperluas lagi. Sudah dapat kendaraan yang nyaman, lama-lama dia akan ingin menambahkan kenikmatan yang lebih lagi. Itu sifat yang manusiawi. Dia ingin berpindah dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lebih lagi. Demikian terus itu dialami oleh manusia pada umumnya. Tapi surga itu adalah kenikmatan yang sudah paling optimal. Tidak ada kenikmatan setelah itu. Tidak ada yang beyond surga, itu nggak ada. Yang lebih melewati surga itu nggak ada. Makanya disebutkan di sini la yabghuna anha
hiwala, untuk mengungkapkan betapa kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang optimal, kenikmatan yang sudah tidak ada lagi kenikmatan di atasnya. Sampai-sampai ahli surga itu meskipun mereka khalidina fiha, selama-lamanya di situ, itulah ya baguna anha hiwala, mereka tidak ingin berpindah dari situ. Karena apa? Karena sudah tidak ada rasa bosan lagi. Sudah tidak ada lagi keinginan untuk meningkatkan kenikmatan yang lebih dari itu. Karena itu sudah kenikmatan yang paling optimal. Ini untuk menggambarkan betapa surga itu adalah kenikmatan yang sudah tidak ada kenikmatan lagi setelahnya. Termasuk nanti mereka minta ya, melihat wajah Allah, itu adalah kenikmatan yang paling optimal. Tidak ada lagi kenikmatan setelah itu. Jadi tidak ada rasa bosan di surga. Hukum alam ini tadi ya, orang kalau sudah berada kenikmatan dalam satu titik tertentu, dia akan bosan, dia akan menginginkan kenikmatan yang di luar itu, yang lebih dari itu. Tapi nanti kenikmatan surga itu sudah tidak ada lagi kenikmatan yang di luar daripada kenikmatan surga itu. Jadi sudah optimum, sudah tidak ada hal atau tidak ada kenikmatan yang ada di luar daripada surga itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, menyampaikan pendapatnya, silakan sebelum kita tutup. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum. Beda kan di masjid-masjidnya sifatnya seperti di tempat kita ini yang pemahaman dan pengertiannya beda-beda. Seperti apa supaya sholatnya itu betul-betul karena bisa sempurna dan diterima oleh Allah. Lurus dan rapatnya sholat itu seperti apa? Supaya mungkin minimal yang sering berjamaah di masjid ini paham. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Rasulullah SAW itu pada setiap sholat jamaah itu senantiasa memberikan peringatan, sawu sufufakum atau istawu wa'tadilu. Dan Rasulullah ada tambah di situ fa inna taswiyatas sufufi min iqamati sholat, ada satu riwayat, atau riwayat lain min tamami sholat, karena rapat dan lurusnya shaf termasuk bagian dari kesempurnaan sholat. Karena itu para ulama mengambil hukum fikih bahwasanya kesempurnaan shaf itu sangat dianjurkan, tapi tidak membuat sholatnya batal seumpama orang sholatnya tidak lurus atau tidak rapat. Ini yang pertama dipahami. Ya, jadi Nabi mengatakan kalau shafnya lurus, shafnya rapat, maka itu bagian dari kesempurnaan sholat. Itu artinya kalau tidak lurus, tidak rapat, maka tidak sempurna, bukan tidak sah atau tidak diterima. Ini yang pertama, ini harus digarisbawahi. Jadi hukum meluruskan dan rapatnya shaf itu seluruh ulama sepakat hukumnya adalah dianjurkan. Masalah dianjurkannya sebatas mana? Mayoritas berpendapat itu adalah sunnah muakkadah. Karena apa? Karena dengan lurusnya shaf dan rapatnya shaf itu menjadi sebab sempurnanya sholat berjamaah. Ini yang harus digarisbawahi. Orang yang tidak lurus dan tidak rapat shafnya itu mengurangi kesempurnaan sholat. Makanya Rasulullah dalam hadis lain pernah bersabda, ada orang yang datang sholat itu dia hanya mendapatkan 1/5-nya saja dari pahala sholat yang harusnya dia dapatkan. Ada yang mendapatkan 1/3-nya, ada yang mendapatkan 1/4-nya, ada yang mendapat 1/6-nya. Itu artinya apa? Masing-masing orang itu mendapatkan ganjaran sesuai sebatas mana dia bisa mencapai kesempurnaan tuntunan yang seharusnya dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Yang kedua, sebatas manakah rapat dan lurusnya shaf? Ya, ini menjadi pembahasan dari para ulama. Ya, memang ada satu riwayat yang menyatakan bahwa ada seorang sahabat yang kemudian ketika mendengar perintah Rasulullah untuk merapatkan dan luruskan shaf itu, dia sampai-sampai merapatkan
kakinya itu ke kaki yang sebelahnya dan merapatkan apa ini namanya, betisnya itu ke betis sebelahnya dan pundaknya ke sebelah pundaknya. Tapi kalau kita belajar fikih ya, para ulama itu bisa memberikan penjelasan begini ya, sebatas manakah shaf itu disebut rapat. Kalau membaca itu ya, apa namanya, pembahasan para ulama mengenai bab ini, itu ada penjelasan yang menyatakan begini, bahwasanya jadi yang harus kita sepakati bersama adalah benar bahwasanya lurus dan rapatnya shaf adalah bagian dari anjuran agama. Itu semua sepakat, nggak ada yang menyangkal. Masalahnya adalah sebatas mana hukumnya. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa? Karena memang rapat dan lurusnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebatas mana shaf itu disebut lurus dan rapat. Kalau ada sebagian yang memahami harus sampai benar-benar mepet, sebagaimana sikap yang diambil oleh salah satu sahabat tadi, itu bisa dibenarkan karena sahabat tadi melakukan itu dan tidak ditegur oleh yang lain. Tapi yang menarik, hadis itu tidak menyatakan bahwa semua di antara kami itu melakukan seperti itu. Coba perhatikan sekali lagi hadisnya ya. Hadis mengenai lurus dan rapatnya shaf itu, kana ahaduna, ya, salah seorang di antara kami itu merapatkan apa namanya, kakinya ke kaki yang lain, betisnya ke betis yang lain, dan pundaknya kepada pundak yang sebelahnya. Tidak disebutkan semua sahabat melakukan itu. Artinya batas lurus dan rapatnya shaf itu bisa dipahami dengan makna yang berbeda antara satu dengan yang lain. Makanya salah satu pensyarah hadis Bukhari itu menyatakan yang disebut shaf yang tidak rapat, tidak rapat adalah ketika celah yang ada di antara dua orang itu bisa diisi oleh orang lain. Jadi kalau ada satu shaf di mana shaf itu ada kerenggangan, yang renggang itu bisa diisi orang lain di situ, maka ini yang melanggar perintah Rasulullah tadi. Itu disepakati. Tapi kalau misalnya ada jedanya, ada apa namanya, ada jaraknya celah yang cuma misalnya ini kaki kalau begini ya, itu kalau menurut sebagian ulama itu tidak sampai pada misalnya begini ya, ini masih terhitung rapat menurut sebagian para ulama ya, atau segini itu masih tergolong yang rapat. Kenapa? Karena tidak bisa diisi oleh tambahan satu orang. Ini ya, meskipun ya tadi ada sahabat kan ahaduna dalam riwayat Bukhari itu sampai merapatkan betul. Makanya ada beberapa di antara kita itu ada yang sampai begini betul ya kalau sholat itu. Tapi apakah dengan cara seperti itu sholatnya menjadi lebih khusyuk? Nah, kalau saya kalau ini tak khusyuk saya. Nah itulah yang kemudian menjadi wilayah yang didiskusikan oleh para ulama. Dalam hal seperti ini ya, kita jangan sampai ya, karena keterbatasan ilmu kita kemudian mudah untuk menyalahkan orang ya. Memang kita paham, kita juga mengerti bahwasanya dalam di antara orang-orang yang memahami hadis itu ada yang sampai harus benar-benar rapat seperti tadi, nempel betul. Tapi itu tidak disepakati oleh para ulama. Ya, itu tidak disepakati oleh para ulama sehingga itu membuka celah atau membuka apa namanya, ruang di mana kita bisa berbeda di situ. Tapi saya pribadi ya, kalau semakin rapat dalam batas rapatnya itu tidak mengganggu sholat kita, itu lebih baik. Coba kalau benar-benar mengikuti tadi dalil seorang sahabat tadi yang rapatnya benar-benar mata kaki ketemu mata kaki. Terus apa ini? Pundak ketemu pundak. Coba dicoba sendiri coba. Bisa nggak sholat seperti itu? Saya pastikan itu akan kesulitan. Dan saya pastikan dia sholatnya hanya memperhatikan itu saja. Makanya sekarang itu ya kalau kita perhatikan di mana-mana itu tidak ada yang mengamalkan seperti itu betul, tidak ada. Kecuali orang-orang tertentu yang ya, karena girohnya semangatnya untuk benar-benar taswiyatus sufuf, tapi tidak sampai kepada makna yang diinginkan. Ya, itu Pak ya, bisa dipahami. Jadi sekali lagi masalah taswiyatus sufuf ini, meluruskan shaf itu para ulama sepakat ya, itu anjuran Rasulullah, perintah Rasulullah, dan itu bagian dari kesempurnaan sholat. Masalahnya adalah sebatas mana
Soft itu bisa dikatakan lurus dan bisa dikatakan rapat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang bisa saya jelaskan. Ya. Yang justru sebenarnya perlu kita perhatikan itu adalah kalau kita itu mengajak anak kecil, ya. Anak kecil yang ghair mumayyiz, yang belum bisa dikontrol, itu sebaiknya jangan kita ikutkan dalam soft. Karena apa? Dia akan kabur. Akhirnya tempat itu kosong. Nah itu yang melanggar sebenarnya. Kalau mau anak kecil di belakang, kalau anak kecil boleh ya, karena ikut orang tuanya di sampingnya, tapi anak kecil yang dijamin dia tidak pergi-pergi, yang masih bisa dikontrol. Orang-orang anak kecil yang ghair mumayyiz, yang belum bisa mengerti baik buruk sehingga dia sholat lari ke sana kemari, jangan masukkan dalam soft, apalagi di depan. Itu bisa mengurangi tadi taswiyah sufuh tadi. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini Pak ya yang bisa kita bahas pada kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang salah adalah kebodohan saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.